Sarwenda yang sebenarnya? A adalah Ruben. Tadi nggak lihat ya. B adalah netizen si tukang boykot. Yang B. Nanti kita lihat energinya siapa yang paling gede. Atau jejak digitalnya sendiri. Tarap. Oke, kita buka ya. Apakah hubungan Mamio sama Papio ini masih ada sampai sekarang, masih solid? Jadi hubungan ini masih ada, tetapi sudah mulai berkurang ya. Kelinting-kelinting, Madam Suki lagi nyari kelintingan, nggak nemu. Oke lah, yuhu. Anybody else? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu viral serta reaksi para kreator di media sosial. Kali ini kita akan membahas sosok Madam Suki yang kembali mengulas polemik antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Dalam videonya, Madam Suki mengungkap siapa yang menurut pembacaan kartunya menjadi penyebab utama konflik, sekaligus membahas berbagai jejak digital, respons netizen hingga perkembangan hubungan yang masih ramai diperbincangkan. Benarkah semua prediksi dan pendapat tersebut sesuai dengan kenyataan? Ada juga beberapa perkembangan terbaru yang membuat perbincangan ini kembali memanas. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Aku sih pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki nggak muncul karena memang lagi sibuk banget. Tapi hari ini kita mau prediksi lagi ya, kisi-kisi ya. Dan ini masih masalah yang sama, yang masih dibicarakan oleh emak-emak se-Indonesia atau mungkin di luar negeri sana ya. Kenapa sih ini nggak selesai-selesai gitu loh ya, drama keluarga ini. Padahal kita udah kayaknya, aduh udah deh cepetan aja. Kayaknya ini selesainya itu mungkin netizen itu redahnya ketika si bundanya ini minta maaf deh sama si ayah. Itu sih menurut Madam Suki ya. Karena netizen ini kan emang lagi menunggu sebenarnya. Oke. Jadi gini ya, coba kita mau tanya atau misalnya Madam Suki tanya sama kalian deh, atau kita masuk ke ini, ke kartu tarot ya. Pertanyaannya adalah, siapakah musuh si Sarwenda? A. Ruben. B. Neti yang tukang boykot. Atau C. Jejaknya sendiri gitu. Kalau menurut kalian yang mana? Tapi kayaknya Madam Suki tahu deh jawaban kalian. Oke, kita lihat di kartu tarot ya. Nggak pakai kelintingan ya, karena kelintingannya nggak tahu di mana. Semesta Madam Suki minta dikasih kisi-kisinya. Lihat di Thailand nih, oh my god, lihat, oh my god, lihat di Thailand ini ininya lagi kenceng banget ya, apanya itu namanya angin, musim angin ya. Oke. Siapakah musuh Sarwenda yang sebenarnya? A adalah Ruben. Nah, jadi nggak lihat ya. B adalah netizen si tukang boykot. Yang B. Nanti kita lihat energinya siapa yang paling gede. Atau jejak digitalnya sendiri. Tarap. Oke, kita buka ya. Madam Suki nggak tahu. Yang satu tadi Ruben. Elemennya atau energinya kecil. Six of Cups. Apakah musuh Sarwenda adalah netizen tukang boykot? Tadi ini kan? Eight of Cups
artinya perpisahan. Cup and cups. 6 cups, 8 cups. Kurang. Apakah musuh Sarwenda adalah jejak digitalnya sendiri? Tarap. Sepertinya iya. Kok bisa, Natsuki? Iya, karena ini sword. Ya, jadi Queen of Sword. Queen of Sword. Jadi kalau misalkan musuh Sarwenda adalah jejak digitalnya sendiri 50% ya. Coba Natsuki dengarkan dulu ya. Nih. Udah multi julid tapi belum ada nih yang mau masukin loh. Ya. Jadi minimal ya, kalaupun kalian mau julid ya, kalian harus menjaga penampilan kalian minimal gak bau ya. Walaupun hati lu busuk ya, tapi minimal ketek lu cerah ya. Ya, busuk kan itu istilah saya. Ya. Itu kayak jangan gitu loh. Ada busuk banget sih kayak gitu tuh jangan namanya gitu loh. Kita mau busuk ada juga gitu ya. Oh iya, ya minimal hati lo busuk, jangan sampai ketek lo busuk. Jangan sampai kalian ya udah mau tidur. Aduh, Natsuki nggak salah denger kan ya? Enggak kan ya? Nah, jadi bagaimana orang bisa mau membeli produk kita? Ini orang dalam arti berjualan ya. Tapi hati dibusuk-busukin, ketek dibusuk-busukin. Bagaimana? Padahal kalau kita jual sesuatu ya, jual sesuatu itu kan kita harus membuat orang yang mau beli itu kan merasa nyaman dulu, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali jejak-jejak digital beliau ini yang memang sepertinya menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Seperti yang digambarkan di Queen of Sword ya. Jadi pasti kalian juga ada yang membela, ya nggak apa-apa ya kan, namanya juga fans abadi ya. Nah, jadi Natsuki udah ngasih tahu musuh sebenarnya dia bukan A, bukan B, tapi jejak digitalnya sendiri. Dan itu banyak sekali ya jejak digitalnya dia yang ya udahlah, pokoknya netizen itu paling tahu untuk ngasih gitu loh. Sebenarnya netizen itu PR-nya netizen itu banyak sih ya. Jadi ketika seseorang itu tidak sesuai dengan fakta atau realita, netizen ini punya banyak sekali PR. Nah, PR ini loh yang dicari sama detektif netizen itu. Dan akhirnya ketemu, kayak dia bilang, ini rumahnya papa, uangnya papa, ini. Tapi ternyata ada 41 kali, 41 kali setoran ya, kiriman ya, 250 juta. Pokoknya totalnya itu sekitar 11 M. Waduh. Dan kabarnya kompornya dia aja itu harganya 1 M. Ulala baby. Siapa kalian di sini yang punya kompor harganya 1 M? Ayo. Nah, oke. Jadi oh ya, waktu itu kan si Mamio ini kan bilang bahwa dia itu akan membuka aibnya si mantan ini dari bab 1 sampai bab 6 kan ya. Janjinya gitu ya ngomongnya ya. Tunggu aku habis kesabaran, nanti aku bukain bab 1 sampai bab 6 gitu ya. Nah, terus udah gitu Madam Suki pernah membuat prediksi bahwa bolehlah dia mau membuka aibnya si mantan itu bab 1 sampai bab 6. Tapi si ayah ini akan membuka 1 aja dan itu kelar. Berarti apa yang Madam Suki omongkan resonate ya. Iya kan? Nah, apakah apa yang Madam Suki omongkan itu seperti yang dibongkar oleh si ayah melalui pengacaranya? Jawabannya adalah
baru satu. Iya, ini iya ya. Iya, jadi gini, Five of Wands ini kartunya positif. Iya, sebenarnya selain itu ada lagi sih. Ada yang lebih wow gitu ya. Ini bukan yang terutama, bukan. Tapi ini sudah membuat dia puyeng. Jadi gini loh ya, si ayah ini hanya kepengen si bundanya ini kan ngomongnya demi anak, bagaimana nanti kalau anak-anak ngelihat orang tuanya berantem gini-gini. Nah makanya si ayahnya itu mau kasih bukti melalui fakta dan data. Jadi pihaknya si Mamio harusnya tahu atau paham gitu ya, atau mau nerima lah. Karena sebenarnya ini bukan membuka aib, bukan. Tapi apa yang dia lakukan itu daripada berita ini bersimpang siur, makanya dibuka gitu loh. Sebenarnya ya benar, makanya anaknya Onyo itu bilang pacarnya Bunda beliin rumah aja gitu. Karena fungsi dari rumah itu sudah beralih fungsi dan ternyata rumah itu si ayah ini punya sumbangsih yang luar biasa gitu. Oke lah, yang dibilang kalau itu pasti rumahnya Bunda juga boleh. Tetapi kan kita lihat sendiri sejarahnya gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu drama-drama yang akhirnya kita tahu ada bukti 41 transferan ya ke bapaknya si Bunda ini. Terus pastinya dari fans-fansnya si Bunda ini kan juga nggak terima ya, dipikir buka-buka ini kan orangnya udah meninggal bapaknya lah, justru itu lagian ini bukan membuka sih, bukan membuka aib, bukan, tapi berdasarkan fakta supaya kalian juga jelas gitu loh. Kalau kita mengikuti atau mengefans atau mengidolakan seseorang itu, kita harus tahu cerita belakangnya itu supaya kita bisa ini ya, bisa netral akhirnya gitu ya. Oke, terus apalagi yang mau kita omongkan ini? Oke. Terus waktu ada mediasi antara si mantan ini, kenapa si Papio ini kok nggak pernah kelihatan? Apakah mereka itu sebenarnya masih sama-sama Madam Suki? Itu juga mungkin kalian bertanya-tanya ya kan. Terus paling enggak kan ya, kalau dia memang ya kan ngapain, itu kan urusan mereka berdua gitu kan kata fansnya ya. Ya nggak apa-apa, tetapi kan paling enggak ada dokumen gitu ya, di mana Papio menunggu di mobil di garasi kayak gitu ya. Tapi gini aja deh, buat si idolanya Mamnyo ya kan, mereka ini bela-belain banget ya. Sepertinya nggak ini gitu loh, nggak bisa berpikir tentang bagaimana sejarahnya dulu gitu ya. Ya kita doakan aja supaya nanti anak laki-lakinya itu, si mak-mak pembela Mamnyo ini, anak laki-lakinya itu nanti berada di posisinya si ayah, gimana? Ya kan? Nah, kayak gitu. Oke. Sebelum Madam Suki melihatkan, mengintipkan apakah si Papio ini masih mensupport Mamnyo sampai hari ini akhir Juli 2000. Sekarang kita mau lihat bagaimanakah hubungan Papio dan Mamnyo pada saat ini. Tapi ada ini loh, katanya tanggal 31 Juli itu kan Papio mau main film ya, Bunga di Tepi Jurang. Kira-kira film itu ada dia apa enggak? Soalnya dari posternya aja sih dia udah nggak ada di situ gitu. Tapi oke lah, kita fokus dulu ke Mamnyo ya. Apakah akhir Juli ya 2025 hubungan Papio dan Mamnyo ini masih bertahan sampai hari ini? Jawabannya passion, oke. Yang kedua adalah flowering, dan ketiga ada traveling. Ada orang yang pergi loh, pergi dari hubungan ini atau gimana ya? Coba ya. Kalau kalian melihat kan, Mamnyo sekarang rumahnya udah rumah baru ya. Oke.
Mudah-mudahan rumah itu membawa berkat, membawa kebahagiaan, ya kan? Kan katanya di rumah yang lama itu ada debt collector yang datang. Nanti kita bahas itu ya. Tapi masa sih? Sebab dari pihak banknya sendiri mengatakan tidak ada. Nah, kalau gitu pihak banknya harus muncul. Ya dong. Supaya netizen ini bisa lebih gimana ya? Lebih tahu gitu loh, ya. Siapa yang benar. Sebenarnya untuk tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar itu bukan kita mau ngejat sih, enggak. Supaya cerita itu nggak simpang siur. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, apakah hubungan Mamio sama Papio ini masih ada sampai sekarang, masih solid? Akhir Juli 2026. Oke. Kalau Madam Suki ngelihat di sini kok, mohon maaf ya. Passion ini Mamio ya, Mamio. Ini Papio. Jadi hubungan ini masih ada, tetapi sudah mulai berkurang ya. Mungkin tidak tersorot oleh kamera, bisa aja. Tapi di belakang kamera masih ada. Papionya ini masih suka memberikan perhatian sama Mamio, ya. Nah, Mamionya ini di sini kan lagi kayak ya gimana ya, namanya dia juga lagi disorot sama netizen. Jadi dia juga harus berhati-hati sekarang kalau ada kamera. Teman-teman, setelah kita menyaksikan video tadi sampai selesai, inilah pendapat saya. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai pendapat, prediksi, maupun dugaan yang disampaikan dalam video tersebut, saya rasa ada satu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil. Di era media sosial seperti sekarang, setiap ucapan, tindakan, unggahan, maupun komentar yang pernah kita buat bisa menjadi jejak digital yang suatu saat kembali muncul. Kita mungkin menganggap suatu ucapan hanya candaan atau emosi sesaat, tetapi ketika keadaan berubah, jejak digital itu bisa ditafsirkan dengan berbagai cara oleh masyarakat. Karena itu, menurut saya, siapapun kita, baik figur publik maupun masyarakat biasa, sudah seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini justru menjadi penyesalan di kemudian hari. Sekali sesuatu masuk ke internet, sangat sulit untuk benar-benar menghapusnya. Di sisi lain, saya juga mengajak teman-teman untuk tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial. Banyak konten yang berisi opini, analisis, bahkan prediksi pribadi. Itu sah-sah saja sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun opini tetaplah opini. Prediksi tetaplah prediksi. Kita tidak boleh langsung menganggap semuanya sebagai sebuah kebenaran yang sudah terbukti. Menurut saya, masyarakat yang bijak adalah masyarakat yang mau mendengar berbagai sudut pandang, tetapi tetap menggunakan akal sehat dalam menyimpulkan sesuatu. Jangan hanya karena kita menyukai seseorang, lalu semua yang dilakukan dianggap benar. Sebaliknya, jangan juga karena kita tidak menyukai seseorang, lalu semua informasi negatif langsung dipercaya tanpa mencari penjelasan yang lebih lengkap. Fenomena seperti ini juga mengingatkan kita bahwa kehidupan figur publik memang tidak pernah lepas dari sorotan. Apapun yang mereka lakukan hampir selalu menjadi bahan pembicaraan. Kadang-kadang, persoalan pribadi pun berkembang menjadi konsumsi publik. Sebagai penonton, kita tentu boleh mengikuti perkembangannya. Namun, alangkah baiknya jika kita tetap menjaga adab dalam berkomentar. Kritik boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi hinaan, fitnah, ataupun ujaran kebencian. Saya pribadi juga merasa bahwa media sosial seringkali membuat suasana menjadi semakin panas. Satu potongan video bisa dipahami berbeda-beda oleh banyak orang. Satu kalimat bisa dipelintir menjadi berbagai narasi. Akibatnya,
Publik seringkali lebih sibuk berdebat daripada mencari kebenaran yang sebenarnya. Kalau memang ada persoalan hukum, biarlah proses hukum yang bekerja. Kalau ada persoalan keluarga, tentu yang paling mengetahui kenyataannya adalah pihak-pihak yang menjalaninya sendiri. Kita sebagai penonton hanya melihat sebagian kecil dari apa yang ditampilkan di ruang publik. Masih banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui. Saya juga berharap siapapun yang sedang menghadapi persoalan diberikan jalan terbaik untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Apalagi jika di dalamnya ada anak-anak dan keluarga besar yang tentu ikut merasakan dampaknya. Semoga semua pihak dapat menemukan solusi yang membawa kebaikan bagi semua. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah untuk kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk membahas kehidupan orang lain, tetapi lupa memperbaiki kehidupan kita sendiri. Daripada menghabiskan waktu untuk saling menyerang di kolom komentar, akan lebih baik jika energi tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti bekerja, belajar, berkumpul bersama keluarga, atau membantu sesama. Saya percaya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, selain belajar berhati-hati dalam bertindak, kita juga perlu belajar untuk tidak mudah menghakimi. Kritik memang diperlukan, tetapi hendaknya disampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa video reaksi seperti ini sebaiknya dijadikan sebagai bahan diskusi dan pembelajaran, bukan sebagai dasar untuk membenci atau menyerang siapapun. Mari kita biasakan menjadi penonton yang cerdas, mampu membedakan mana fakta, mana opini, mana dugaan, dan mana hiburan. Dengan begitu, kita tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar. Itulah pendapat saya mengenai video yang baru saja kita saksikan. Kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai memutus tali persaudaraan hanya karena sebuah perdebatan di media sosial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.